Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Assalamu alaikuma ya sibtai Nabi Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihi assalam. Assalamu alaikum ya a'immatal ma'sumin alaihi assalam. Assalamu alayki ya Khadijatul Kubra salamullah alaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, di bulan Ramadan bertepatan di malam 23 bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana di malam Lailatul Qadar para malaikat dan arwah turun atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada setiap hambanya yang menghidupkan, meramaikan malam-malam Lailatul Qadar. Ikhwan dan akhwat, di malam ini ana sedikit akan berbicara tentang Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, zaujatun Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi, wanita mulia, wanita yang telah mengorbankan bukan hanya hartanya tapi dirinya dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita ketahui Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha dilahirkan sekitar tahun 565 miladi. Dan kita ketahui juga kedua orang tuanya berasal dari suku Quraisy. Ayah dari Khadijah Al-Kubra bernama Khuwailid bin Asad bin Abdu Al-Uzzi bin Qais bin Kilab. Kalau kita lihat keturunan atau silsilah dari ayah Khadijatul Kubra bersambung atau bertemu dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Dan kalau kita lihat juga pada kakek yang kelima, kedua orang ini yaitu Qusay dan Kilab adalah pemuka kaum Quraisy yang mulia secara nasab dan juga secara keturunan di kaum Quraisy pada saat itu. Jadi kalau kita lihat keturunan Khadijatul Kubra dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam catatan sejarah, yaitu satu garis keturunan yang bertemu dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau bermuara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka para pemuka Quraisy yang mulia, memiliki kedudukan, dan mereka juga beragama tauhid dengan agamanya yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita lihat telusuri sejarah, ayahnya Khadijah adalah salah satu dari 4 orang yang sering kita baca sejarahnya ketika ada perselisihan tentang
siapa yang mengembalikan atau meletakkan Hajarul Aswad di tempat semula, maka para kepala suku dari Quraisy, setiap suku memegang ujung dari serban Rasulullah Shallallahu Alaihi dan batu Hajarul Aswad diletakkan di tengahnya. Lalu setiap suku atau setiap pemuka kaum Quraisy yang berjumlah 4 orang memegang dari ujung sorban tersebut, dan salah satunya adalah ayah dari Khadijah Al-Kubra, yaitu Khuwailid. Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi telah memiliki gelar atau julukan dengan sebutan At-Tahirah. Sebutan At-Tahirah diberikan oleh kaum Arab pada saat itu. Dan jika ada wanita yang diberi sebutan atau laqab dengan At-Tahirah, berarti wanita itu memiliki akhlak dan kemuliaan yang khusus di mata wanita para bangsa Arab saat itu. Pada waktu itu, di saat rumah-rumah penduduk Mekah melakukan pesta pora, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, para pemuka-pemuka kaum atau para wanita-wanita atau istri-istri dari pemuka kaum, yang salah satunya di situ adalah istri dari Abu Lahab bernama Ummul Jamil, nama Ummul Jamil, sering ikut mengadakan pesta-pesta atau tari-tarian di setiap rumah. Mereka berfoya-foya di waktu malam. Dan Sayyidah Khadijatul Kubra tidak pernah menghadiri acara-acara hura-hura yang mereka lakukan sekalipun. Sayyidah Khadijah tidak menghadirinya. Sebab itulah kenapa Sayyidah Khadijah dijuluki oleh kaum wanita pada saat itu dengan At-Tahirah, karena memiliki akhlak yang mulia. Laqab atau julukan yang dimilikinya hanya diberikan kepada mereka atau wanita-wanita yang memiliki akhlak dan kemuliaan tersendiri. Dan sifat At-Tahirah yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijatul Kubra telah disandang olehnya sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah, ada sedikit ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan saat beliau menikah di umur 21 tahun, ada juga yang mengatakan 24 tahun, tapi yang masyhur di kitab sejarah dikatakan berumur 25 tahun. Khadijah Al-Kubra di saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca sejarah yang otentik, belum pernah menikah dengan siapapun. Berdasarkan apa atau bukti sejarah apa Khadijah Al-Kubra belum pernah menikah sama sekali dengan laki-laki yang lain sebelum menikah dengan Rasulullah? Buktinya adalah atau sejarahnya adalah dengan ikhbar, berita yang disampaikan oleh pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Berita tentang apa? Yaitu pamannya sempat berkata atau pernah berkata kepadanya, "Wahai Khadijah, kelak kamu akan menikah dengan seseorang laki-laki yang mulia,
seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi terakhir di zaman ini. Sebab ucapan Waraqah bin Nawfal atau paman Nabi ini, paman Khadijah ini yang menyebabkan Khadijatul Kubroh menolak lamaran-lamaran para saudagar dan pemuka-pemuka Arab pada saat itu. Penolakan yang dilakukan oleh Khadijah berdasarkan dari sejarah yang dibawa oleh pamannya Waraqah bin Nawfal, seorang alim pemuka agama pada waktu itu, yang dia juga menganut dari agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, saat Khadijah Al-Kubra menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari wanita-wanita Quraisy yang marah kepadanya. Mereka mencemooh, mereka mengejek sambil mengatakan, kamu tolak para pemuka Quraisy, kamu tolak para saudagar-saudagar yang akan melamarmu, dan sekarang kamu akan menikah dengan Muhammad, seorang yang yatim, seorang yang fakir, seorang yang tidak memiliki harta. Itu hinaan atau cemoohan wanita Quraisy. Tapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak memperdulikan cemoohan mereka. Di sini kalau kita lihat sejarah, ada sedikit perselisihan pendapat tentang masalah bahwa Khadijah telah menikah dengan laki-laki yang lain, 2 laki-laki sebelum menikah dengan Rasulullah. Dan sejarah yang mengatakan Khadijah telah menikah dengan 2 orang laki-laki, bahkan telah memiliki anak dari 2 laki-laki, itu adalah bisa dikutip dari sejarah-sejarah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi para sejarah ahlul bait menolak pendapat yang demikian, dan kita bisa rujuk sejarah dalam kitab-kitab sejarah ahlul bait bahwa Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam saat menikah dengan Nabi bukan berstatus janda, tapi beliau masih berstatus perawan. Sebab Sayyidah Khadijah Al-Kubra memegang pegangan atau amanat atau berita yang disampaikan oleh pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Sebab itulah Khadijah Al-Kubra menolak lamaran para bangsawan Arab dan para pemuka-pemuka Arab. Adapun perbedaan tentang umur, masalah umur Sayyidah Khadijah, ada juga perselisihan pendapat di dalam sejarahnya. Ada yang mengatakan 25 umur Sayyidah Khadijah saat menikah dengan Rasulullah, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30, ada juga yang mengatakan berumur 35, ada juga yang mengatakan berumur 40. Nah, ini adalah pendapat yang bisa kita lihat, bisa kita rujuk di dalam kitab-kitab sejarah. Tapi kalau kita telak, kita ambil garis kehidupan Khadijatul Kubra bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah dengan Nabi, itu keduanya mengarungi kehidupan pernikahan di bawah tali pernikahan sekitar 25 tahun lamanya. Dan itu terjadi 15 tahun sebelum hari Bi'tsatun Nabi, sebelum Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke maqam nubuwah, kenabian di umur 40 tahun.
Dan kalau kita lihat wafatnya Sayyidah Khadijah, ada yang mengatakan 50 tahun, di saat berumur 50 tahun, dan ada juga yang mengatakan di saat berumur 60 tahun. Tapi kalau kita berpegangan dengan Tarikh Baihaqi, di dalam kitab sejarah Al-Baihaqi dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah wafat pada saat berumur 50 tahun. Jika Sayyidah Khadijah wafat berumur 50 tahun, maka bisa kita ambil kesimpulan pernikahan Khadijatul Kubra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur dari Sayyidah Khadijah adalah 25 tahun. Dan ini juga banyak diriwayatkan oleh para ahli sejarah, umur Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah di saat berumur 25 tahun. Perbedaan juga terjadi tentang jumlah anak yang dimiliki oleh keduanya, Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ada yang mengatakan 6, ada juga yang mengatakan 7, tapi al-masyhur 6 anak dari Sayyidah Khadijah. 2 laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah, 4 perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ikhwan dan akhwat sekalian, Sayyidah Khadijatul Kubra adalah seorang pengikut dari agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itulah dia dikenal dengan akhlaknya yang sangat mulia, dan dia orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di situ saja, dia juga yang ikut sholat pertama kali bersama Rasulullah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan di situ saja, bahkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika Rasulullah memberikan tentang makom wilayah, tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib di sisinya ketika beliau sedang berdakwah dan menyampaikan kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib di sisinya, dan dialah juga yang pertama kali menerima atau berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam sebelum menikah dengan Rasulullah terkenal dengan wanita yang sangat kaya, yang sangat penuh karismatik di kalangan wanita pada saat itu. Dan pada saat musim perdagangan, Sayyidah Khadijah bingung kepada siapa dia akan mengamanatkan perniagaan atau dagangannya ini dibawa ke Syam. Yang pada saat itu kelompok-kelompok pedagang-pedagang bersiap-siap untuk berangkat menuju Syam untuk menjajakan dagangannya, dan Sayyidah Khadijah juga termasuk, tapi dia merasa bingung pada siapa dagangannya akan diamanatkan. Lalu Abu Thalib, paman Rasulullah, mendengar tentang kesulitan Khadijah mencari seseorang. Lalu Abu Thalib menyodorkan atau menawarkan kepada Khadijah bahwa dagangannya agar supaya dibawa oleh Muhammad pada saat itu. Karena Khadijah telah mendengar kisah dan akhlaknya Rasulullah dengan kejujurannya, dengan amanahnya di kalangan bangsa Arab. Sayyidah Khadijah dengan senang hati mempercayakan seluruh perdagangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu juga Sayyidah Khadijah memiliki seorang budak atau pembantu yang bernama Maisarah.
Maisarah lah yang juga diikut sertakan untuk mendampingi Rasulullah, menemani Rasulullah selama perjalanannya. Saat Rasulullah kembali dari perniagaan perdagangannya, yaitu dari negeri Syam, dan kembali ke Mekah, Khadijah memanggil Maisarah untuk menceritakan perjalanannya bersama Rasulullah SAW. Khadijah memanggil dan ceritakanlah padaku selama kamu bersama Muhammad. Ya Sayyidati, wahai tuanku, aku tidak pernah menceritakan keagungan akhlak yang begitu mulia. Bagaimana kejadian-kejadian diceritakan oleh Maisarah tentang seorang pendeta, tentang pohon yang berular, tentang air sumur, tentang akhlaknya dan juga muamalah jual beli dengan orang-orang yang pada saat itu. Ia hanya menceritakan sebagiannya. Ia berkata, ya Sayyidati, aku tidak sanggup untuk menceritakan kemuliaan dari akhlaknya. Lalu Khadijah pun berkata, cukup kalau begitu. Engkau sekarang aku bebaskan bersama anak-anakmu dan istrimu. Itu langsung Maisarah dibebaskan oleh Sayyidah Khadijah dan juga diberikan bekal uang untuk kehidupannya bersama keluarga. Langsung Sayyidah Khadijah pada saat itu juga setelah bertanya kepada Maisarah menjumpai Nabi SAW dan berkata, ya Sayyidi, wahai Tuan, bagaimana perjalananmu? Lalu Nabi SAW menceritakan hasil penjualannya dan apa yang harus dibeli. Khadijah saat itu melihat keharuman yang sangat-sangat tinggi dan tidak pernah dia melihat manusia sesempurna itu. Langsung pada saat itu Sayyidah Khadijah tertarik dan jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat sekalian, tak lama kemudian Sayyidah Khadijah pun melamar, meminta melalui perantara bibinya Nabi Sallallahu Alaihi yang bernama Sofia. Di sini Khadijah yang melamar Nabi, yang meminta, yang meminang sendiri. Dia yang langsung meminang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofia mendengar hal ini pun Sofia memastikan atau bertanya kembali kepada Khadijah tentang keinginannya. Khadijah pun berkata kepada Sofia, yaitu bibi Rasulullah, ammah dari Rasulullah, apakah berita yang sampai kepadaku ini benar? Jawab Khadijah, ya benar. Aku melamar Muhammad dan aku sendiri yang akan menanggung maharnya. Dan ini merupakan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sofia tersenyum dengan ungkapan Khadijah yang begitu tulus, begitu murni, begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia pun kembali ke rumah dan memberitahukan berita tentang keinginan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman-pamannya. Tapi sebelum Sofia pergi, Sofia sempat dipanggil oleh Khadijah, wahai Sofia, demi Allah, aku bersumpah tentang kesungguhanku meminang Rasulullah, sampaikanlah keinginanku ini. Lalu Sofia pun dengan segera menjumpai paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang dia dengar langsung dari Sayyidah Khadijatul Kubra. Lalu setelah paman-paman Nabi mendengar apa yang diinginkan oleh Khadijatul Kubra tentang
dia meminta Muhammad untuk dinikahinya. Langsung Abu Thalib memakaikan pakaian yang bagus kepada Nabi dan memberikan sebuah pedang dan menaikkan Rasulullah di atas kuda menuju rumah Khuwailid ayah Khadijah. Dan ketika sampai di sana telah berkumpul sebagian kerabat-kerabat dari Khadijatul Kubra. Ayah Khadijah Al-Kubra Khuwailid melihat kedatangan Bani Hashim, disambutnya dengan penuh penghormatan. Abu Thalib sempat berkata kepada Khuwailid, "Wa manil khatib minka wa manil mahdub." Sebelumnya Abu Thalib berkata, "Wahai Khuwailid, aku datang untuk sebuah hajat. Dan kamu sendiri sudah tahu aku datang ke sini ingin meminta anakmu Khadijah untuk Sayyidina, yaitu untuk Rasulullah." Khuwailid berkata, "Wa manil mahdub wa manil khatib minka wa manil mahdub minni." Siapakah sebenarnya yang dipinang dan yang meminangnya? Abu Thalib berkata, "Aku dari pihak Muhammad sebagai peminang dan Khadijah yang dipinang." Mendengar itu Khuwailid berubah raut wajahnya, merasa malu sekali. Dia berkata pada Abu Thalib, "Demi Allah, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan mulia. Kalian lebih mulia daripadaku." Keinginan Khadijah meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pamannya Waraqah bin Nawfal yang telah memberitahukan padanya tentang Nabi terakhir, dan dia akan menikah dengan seorang wanita dari pemuka Quraisy yang akan menginfakkan semua harta kepadanya dan membantu seluruh dakwah dari Nabi terakhir. Berita telah disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal, paman Khadijatul Kubra, dan Waraqah bin Nawfal tahu bahwa Nabi Muhammad adalah bukan seorang saudagar. Waraqah bin Nawfal pun sempat berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kelak kamu akan menikah dengan seorang laki-laki yang paling mulia dari penduduk langit dan bumi." Sebab itulah Khadijah meminang langsung untuk dinikahkan kepada Rasulullah. Khadijah telah mengetahui kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Sebab itulah dia menolak semua lamaran para pemuka Quraisy dan saudagar-saudagar kaya saat itu. Ikhwan dan akhwat, kecintaan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi sekali. Ayahnya pernah berkata kepadanya, "Khadijah telah menikah dengan Muhammad dan Nabi pun menerima." Dan di sela-sela itu ada seorang yang berdiri dan berkata, "Wahai kaum, kita saksikan laki-laki memberikan mahar kepada wanita, tapi kita saksikan wanita yang memberikan mahar kepada laki-laki." Lalu terdengar suara dari langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan At-Tahir dengan At-Tahirah, As-Sadiq dengan As-Sadiqah." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan Muhammad dengan Khadijah di langit dengan julukan sebutan dengan nama At-Tahir dan Tahirah, As-Sadiq dengan As-Sadiqah. Lalu ikhwan dan akhwat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan paman-pamannya pergi dan berkumpul di rumah Khadijah. Waktu itu Khadijah membawa harta sekitar 4.000 dinar. Harta yang berjumlah 4.000 dinar itu diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW.
paman Khadijah Waraqah bin Nawfal pada saat itu ada juga dan bersamanya. Dan Khadijah berkata pada pamannya agar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya atau pesan Khadijah melalui pamannya Waraqah bin Nawfal, ambillah hadiah ini dariku dan gunakanlah, dan katakan juga padanya, sesungguhnya hartaku, diriku dan seluruh yang aku miliki telah aku hibahkan untuknya sebagai penghormatanku padanya. Itu adalah ungkapan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sejarah ditulis katakan Waraqah bin Nawfal berdiri di antara kaum pada saat itu. Dia berdiri di depan kaum, yaitu antara Maqam dan Zamzam, seraya berkata kepada masyarakat Arab pada saat itu, wahai kaum Arab, kalian akan menjadi saksi sekarang ini. Saksikanlah, sesungguhnya Khadijah telah memberikan dirinya, hartanya, dan seluruh harta yang dimilikinya telah diberikan kepada Muhammad, dan seluruhnya telah diterima olehnya adalah sebagai hadiah untuknya, sebagai penghormatan, ijlalan wa izaman li karamatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena penghormatan, kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah sekelumit tentang mulianya seorang wanita yang mendampingi hidup, yang telah mengorbankan bukan hanya hartanya, tapi dirinya telah dikorbankan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Khadijatul Kubra Salamullahu Alaihi, istri Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita pelajari, kita baca sejarah istri Rasulullah Khadijatul Kubra yang termulia, ibu dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Assalamualaikum ya Khadijatul Kubra. Assalamualaikum.